Shalom teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Nah, di sini saya akan mengambil tema yaitu multikulturalisme atau keberagaman yang salah atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa keberagaman ketika kita berada di suatu daerah, banyak keberagaman atau kebudayaan yang ada di berbagai-bagai daerah tersebut. Tapi di sini ketika kita membaca ayat firman Tuhan ini, ketika pada zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka berada di suatu pembuangan yang diletakkan Tuhan, ketika bangsa Israel hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, kita tahu bahwa pada saat itu mereka ketika berada di suatu daerah yang mereka tidak kenal, mereka tidak tahu apa kebudayaan yang terjadi di situ atau apapun. Tapi di sini ketika mereka sudah ada di Babel, di pembuangan yang Tuhan buang bangsa Israel ke Babel selama 70 tahun. Nah, di sini keluarlah suatu perintah atau suatu kebudayaan yang baru, bahwa kebudayaan itu yang tidak berkenan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, terutama bagi Tuhan sendiri, yaitu kebudayaan untuk setiap masyarakat pada saat itu harus menyembah patung atau harus menyembah patung Raja Nebukadnezar yang memerintah di Babel pada saat itu. Nah, di sini kalau kita pelajari tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa tidak salah tindakan Sadrak, Mesak, dan Abednego itu. Mereka tidak menyembah patung, mereka tidak mengikuti kebudayaan tersebut. Tidak salah sebenarnya. Tapi memang tidak salah, tapi yang salah adalah yang kebudayaan itu sendiri, karena kebudayaan itu sangat bertentangan kepada firman Tuhan. Di Keluaran pasal 20, di situ sudah jelas dikatakan jangan menyembah patung atau jangan menyembah Allah lain selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, di sini kita sudah tahu, kita sudah mengerti bahwa banyak sekali kebudayaan atau multikulturalisme yang salah, atau yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada saat ini, apakah responsif kita ketika kita menghadapi kebudayaan tersebut? Nah, di sini terkadang banyak orang atau orang-orang lain yang di luar sana yang ketika dia berada di suatu daerah yang baru dan mereka ingin mengikuti kebudayaan yang baru mereka lihat, dan mereka tidak tahu sebenarnya itu karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak perjanjian. Nah, kalau kita anak-anak perjanjian, anak-anak Tuhan, pasti kita tahu, kita baca firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan tidak kenan atau apa yang Tuhan tidak sukai. Nah, di sini di firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi kebudayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka
hanya tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena dia tahu bahwa kebudayaan yang dihadapi dia, kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita perlu mengambil contoh apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Ketiga orang sahabat ini, mereka bersama-sama tetap memegang teguh firman Tuhan. Karena kenapa? Firman Tuhanlah yang selalu bisa mengingatkan mereka. Ketika mereka di pembuangan atau di Babel, tidak ada seorang pun yang mengingatkan mereka, tapi mereka bisa sendiri mandiri untuk dia selalu berpegang teguh kepada Tuhan atau kepada firman Tuhan. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya kebudayaan sebenarnya bagus, tetapi dampak apa yang terjadi dengan kebudayaan itu? Jika kebudayaan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya kita bisa melakukannya. Tapi kalau ketika kebudayaan itu yang bertentangan kepada firman Tuhan, itu adalah hal yang salah. Karena kebudayaan mempunyai dampak, yaitu dampak positif. Dampak positifnya yaitu ketika kebudayaan atau multikulturalisme yang terjadi di suatu daerah, dan kita datang ke daerah tersebut, kita mengikutinya, atau kita pakai kebudayaan kita sendiri. Nah, di situ ada dampak positifnya, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia, karena bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman atau suku, budaya, ras yang berbeda-beda. Dan dampak positifnya apa? Dia ketika kita berada di suatu daerah yang berbagai-bagai keberagaman, di situ dapat mewarnai daerah tersebut, mewarnai dengan kebudayaannya atau kebiasaannya. Kita juga bisa menambahkan wawasan kita untuk kita mengenali kebudayaan ini, seperti kebudayaan orang Sunda, kebudayaan orang Batak, kebudayaan orang Toraja, apapun itu. Sebenarnya bagus kalau kita mengikuti kebudayaan tersebut untuk menambah wawasan kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita mengenali apa kebudayaan tersebut dan dampak apa, dan itu berkenan gak di hadapan Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajarkan kembali bahwa kita harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kita harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita harus berpegang teguh dengan apa yang kita miliki sekarang, yaitu firman Tuhan. Kita memiliki firman Tuhan untuk selalu bisa mengingatkan apa yang ingin kita lakukan gitu. Nah, di sini firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita untuk kita tetap berpegang teguh. Dan dampak negatifnya dalam kebudayaan seperti yang terjadi di masa atau zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dampak negatifnya bahwa ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak melakukan firman Tuhan pada saat itu, atau melakukan kebudayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan tidak dikenal sama Tuhan. Sebenarnya keberadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka serba salah ketika dia mengikuti apa yang kebudayaan itu ajarkan, atau mereka melakukan apa yang diperintahkan di situ. Dia tidak dibuang ke perapian, ke dapur perapian yang sangat panas, tapi dia tidak dikenal oleh Tuhan. Tapi ketika
dia tidak melakukan apa yang dia apa yang kebudayaan di situ, dia dibuang ke dapur perapian. Nah, sebenarnya kita sebagai umat manusia terkadang kita takut apa yang kita lihat di depan mata kita, apa yang terkadang kita takut juga apa ancaman-ancaman yang selalu datang dalam kehidupan kita. Nah, tapi kita di sini belajar juga bahwa tadi poin yang pertama, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka Sadrak, Mesak dan Abednego ini mempunyai iman yang sangat besar yang dapat mengubahkan cara pandang orang tersebut, orang-orang atau masyarakat tersebut. Karena kita tahu sendiri, kita sebagai anak Tuhan, kita tahu, kita sering baca Alkitab, kita sering baca firman Tuhan, kita tahu bahwa dampak yang dilakukan Sadrak, Mesak dan Abednego ini, dampaknya yaitu semua orang-orang yang berada di Babel, pembuangan Babel, termasuk rajanya, mengakui bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Dan di sini ada 2 poin yang harus kita pegang teguh, harus kita miliki bersama-sama, sehingga kita dapat menghadapi kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempunyai 2 poin ini, yaitu kita pegang teguh firman Tuhan, dan kita mempunyai iman yang besar. Karena Alkitab mengatakan iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi yang akan terjadi. Itulah iman Sadrak, Mesak dan Abednego ini. Dia tetap berpegang teguh dalam firman Tuhan, dan dia mempunyai iman bahwa dia akan diselamatkan oleh Tuhan dari dapur perapian itu. Ketika para tentara semua di sana yang memasukkan ketiga orang sahabat ini ke dapur perapian api, mereka kaget bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi atau yang melukai ketiga orang sahabat ini. Dan inilah yang kita perlu ketahui, bahwa ketika kita pegang teguh firman Tuhan, ketika kita mempunyai iman yang besar, bahwa nothing is impossible itu akan terjadi dalam kehidupan kita, dan nothing is impossible itu akan terjadi dalam daerah kita di mana kita berada. Nah, sekarang teman-teman, kita diajarkan kembali bahwa kita selalu berpegang teguh